Dia menyapaku, hei tunggu sebentar. Sebuah pancing atau sekeranjang ikan. Mana yang lebih menguntungkan? Bukankah itu lucu? Aku sedang berbicara dengannya tentang bisnis. Apa yang kamu bicarakan tentang memancing denganku? Kamu pikir begitu? Apa-apaan ini? Ah, iya. Hei, apa yang kamu tertawakan? Kamu tahu jawabannya? Sebenarnya, inti dari pertanyaan ini bukan tentang jawaban mana yang kamu pilih. Ini tentang pilihan yang kamu buat. Modal keuntungan yang sesuai. Mana yang kamu pilih? Jika itu aku akan memilih sekeranjang ikan. Karena kamu bisa menjual keranjang ikan ini. Lalu gunakan uang dari penjualan ikan untuk membeli pancing. Sewakan pancing itu untuk disewakan. Ini cara tercepat untuk menghasilkan uang. Tapi jika kamu ingin melakukan pengembangan jangka panjang, aku akan memilih pancing yang bagus sebagai modal fisik. Investasikan pada pemancing profesional. Dan ambil saham. Dividen terus-menerus secara siklus. Kamu paham operasi modal? Aku sedang belajar keuangan. Aku biasanya bekerja di sini di waktu luang. Belum pernah melihatmu? Kamu baru di sini? Siapa namamu? Namaku Olivia. Terima kasih telah menjawab pertanyaan temanku. Apa yang ingin kamu minum hari ini? Bagaimana dengan bubur putih? Kamu yang traktir, kamu yang menentukan. Untuk tip kecil seperti ini, sampai harus merebut tamu seperti ini? Olivia memberi tip dengan otaknya. Nyuri bake bagaimana? Bukankah kamu juga harus bekerja di sini? Bekerja. Dua kali pakai. Jangan buru-buru pergi. Bagaimana dengan kita berdua? Aku ingin membelikanmu minuman. Permisi. Aku tidak boleh minum saat bekerja. Tidak sopan sekali. Lagi pula, aku bekerja di bar dan tidak minum alkohol. Terima kasih sudah membelikanku minuman. Kalau begitu, aku yang minum. Setelah minum, kalian berdua, jika butuh apa-apa lagi, panggil aku lagi. Oke, yang ini. Kenapa aku tidak minum 2 gelas dengan Elvin? Oh. Ah, lihat ya. Pulong pelan-pelan, Oak? Taruh saja di sini. Aku yang akan menyelesaikannya. $1. Pulang lebih awal. Kalau begitu, aku akan ganti baju dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Kamu baik-baik saja? Kenapa minum seperti ini? Lap. Lebih enak kalau dimuntahkan. Terima kasih. Aku pulang.
Terima kasih. Kamu mau pulang bagaimana kalau mabuk seperti ini? Nanti aku antar kamu pulang. Kamu baik-baik saja? Penurut ah. Hei halo tuan. APA situasimo? APA? Tuan, apakah Anda merokok? Aku sama sekali tidak merokok. Selesaikan dan cepat. Ambilkan handuk tuan. Hei. Tuan, handuk, cepat lab. Pergi sibuk. Permisi. Mungkin ada yang salah dengan detektor kami. Ya, detektor kami sudah tua. Kamu masih butuh air panas atau apa? Lucu banget. Nggak usah. Apa Bapak baik-baik saja? Nggak, kamu lihat apa? Ini di sini. Permisi, Pak. Handuk ini tidak gratis. Butuh tip. Ini ada biayanya. APA. Oke. Simpan saja. Terima kasih. Butuh apa lagi? Sayal. Hahaha. Itu yang kamu lakukan dengan rokok. Merokok berbahaya bagi kesehatan. Aku akan bayar nanti. Hei. Aku pergi dulu. Dadah. Cepat lab. Makasih. Total 276 yuan 2. Butuh tas? Bawakan aku tas 2 sen. Ada biaya untuk tas gosok? Ini biaya flat. Biaya flat apa? Dulu beli banyak barang. Tas itu gratis. Ambil saja. Maaf. Toko kami selalu membayar untuk tas. Kamu bercanda? Tas plastik juga harus bayar. Aku belum pernah dengar. Aku nggak mikir kamu bohong, gadis kecil. Cuma tokonya terlalu gelap. Itu biaya jahat. Panggil manajer tokonya. Aku akan tanya sampai selesai. Ada APA? Kamu maksud apa? Ada kualitasnya? Kamu siapa? Ngapain narik-narik aku? Aku pacarnya. Ada apa? Pacar kamu. Begini caranya pegawai tolongmu melayani pelanggan. Ok. Aku kasih tahu. Aku hari ini, jangan tarik aku hari ini. Aku akan telepon asosiasi konsumen. Aku mau komplain ke kamu. Biar tokonya tutup. Gawat. Maaf, Pak. Kamu begini mengintimidasi orang? Tenang saja. Lisian, kamu tidak mau kerja lagi. Hei, ngapain kamu berteriak? Bukan salah dia. Kamu bisa berteriak. Aku bisa berteriak. Aku bilang mau komplain, kan? Begini kelakuannya. Aku pelanggan. Pelanggan adalah dewa. Jangan pikir kamu tinggi. Kamu mau apa? Kamu mau intimidasi aku? Maaf. Permisi. Maaf. Bukan salah kamu. Ngapain minta maaf ke mereka? Lehate. Dia mau pukul aku. Santai saja. Maaf. Kualitas apa? Bagaimana cara merekrut orang? Kamu urus sendiri. Maaf. Yanxian, kamu dipecat. Kamu. Ya, aku silakan. Kalau nggak dilakukan sekarang, nggak akan pernah dilakukan. Orang yang bertanya. Apa yang kamu lihat dari dia? Lihat karyawan kamu sendiri. Kamu ngapain sih? Aku kasih kamu kantong plastik. Yang aku kasih buat ngebully aku cuma kantong plastik. Minta uang ke aku. Kamu tahu nggak? Tadi aku ganteng nggak? Biasa aja. Kamu tahu nggak kalau kamu udah ngacauin semuanya? Tadi udah cukup baik. Dia hampir nunjukin jarinya ke muka kamu. Terus kamu juga nggak boleh teriak-teriak ke orang. Kenapa kamu begitu impulsif? Aku coba lindungin kamu. Kamu tahu nggak kalau kamu bikin ribut? Aku nggak cuma kehilangan pekerjaan. Gaji yang seharusnya aku dapat pun nggak bisa aku ambil. Kamu bertengkar sama aku cuma buat gaji itu? Berapa yang aku kasih ke kamu? Ada apa? Kamu mau mempermalukan aku? Aku nggak bermaksud begitu. Maksud aku, kamu ambil uang aku. Lebih baik daripada kerja di sini. Apa salahnya aku kerja part-time? Aku kerja part-time, hasil jerih payahku sendiri. Aku bisa belanja dengan baik. Kamu gimana?
Aku jelas peduli sama kamu. Aku mau lindungin kamu biar gak dibully. Gimana bisa kamu ngomong begitu ke aku? Yang Chen, kamu keterlaluan. Pacaran sama aku nggak lebih penting dari kerja part-time kamu. Kamu lihat siapa? Liu Xingui. Iya, kamu bisa. Zhao Yahuan. Kamu ngapain? Dengerin baik-baik di kelas. Katanya kamu cuma punya ingatan 7 detik. Artinya apa? Artinya kamu nggak pendendam. Sama kayak aku. Apalagi aku ini cowok ganteng. Aku bisa membungkuk dan meregang. Hei, mau aku sampaikan pesan untuknya? Jelaskan padanya apa yang ingin kukatakan. Tidak bisakah? Itu. Kalau begitu aku bisa langsung menemuinya. Aku dengar semua yang dia katakan. Sepakat? Aku duluan ya. Isian, aku ada yang mau dikatakan. Siap bergerak. Jangan pergi dulu. Sebentar saja. Aku yang salah waktu itu. Sebenarnya aku ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersamamu. Kamu bilang siang hari kamu kerja. Aku kirim pesan malam hari, tapi kamu sering tidak membalas. Ah, aku sudah mengerti. Ini terutama salahku. Salahkan aku, salahkan aku. Aku tidak memberimu rasa aman yang cukup. Kedepannya, jangan kerja paruh waktu lagi, aku yang akan menanggungmu. Kamu masih belum mengerti. Aku mengerti. Maksudku, kita masih kuliah sekarang. Nanti kalau aku sudah dapat kerja, aku akan cari uang sendiri untuk menanggungmu. Kamu tidak perlu memaksakan diri seperti ini. Sebenarnya ini bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Hanya saja pemikiran kita sangat berbeda. Maksudmu apa? Kita berdua seusia. Apa bedanya nilai-nilai kita? Aku tidak bisa memberitahumu. Yang Chen. Sekarang kamu bahkan tidak mau bicara denganku, ya? Baiklah, kalau begitu kita putus. Baik. Putus, putus. Ada lagi yang mau kamu katakan? Sudah, lepaskan saja. Li Xiaen. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Pak Cheng, kami sudah sampai.
Selamat datang. Masih ada tempat? Nomor 9, silakan. Wanita di sana mau minuman yang sama. Tunggu sebentar. Hei, ini punyaku. Aku pergi. Hei. Kalian berdua menebak. Siapa yang menebak? Dia yang menang? Oak. Ayo lagi. Kane. Ayo lagi. Gunting, Matthew, Curtis. Aku menang. Hai, William. William si tua aneh. Halo, Tuan. Daftar minuman kami. Whiskey. Merek Black Square apa yang Anda butuhkan? Segelas atau sebotol? 1 botol. Kami juga punya piringan camilan. Dan piringan buah. Anda butuh? Tentu. Piringan camilan, tolong. Oke, totalnya 680. Simpan kembaliannya. Terima kasih. Pelanggan di sana memesan sebotol Black Square. Ada juga piringan camilan. Tapi tip Anda banyak. Aku akan naikkan gajimu akhir bulan. Hei, apa yang kamu katakan padanya? Tidak bilang apa-apa. Sama seperti yang lain. Spesialis merampok kamu. Juga pilih untuk dermawan. Hei, kamu bilang dia datang sendirian. Punya pacar? Dia sangat tampan dan sangat dermawan. Seharusnya tidak tanpa pacar. Kat, ayo, ayo. Ayo bandingkan. Mari lihat siapa yang bisa mengajaknya makan. Siapa yang menang? Aku pikir aku bisa. Kamu mau ikut siapa? Aku tahu dia bekerja di keuangan. Baru pulang dari luar negeri tahun ini. Sibuk dengan pekerjaan. Tidak ada waktu untuk urusan perasaan. Ugh. Sayang sekali. Sayang sekali. Tidak ada yang menang. Maaf, boleh saya tanya di mana kamar kecilnya? Di sana. Terima kasih. Mau aku bilang, orang yang sukses di bisnis ini adalah workaholic. Aku tahu kerja lembar seharian. Semua tertekan. Jadi bisakah aku mengerti bahwa kalau tidak bisa makan anggur, bilang anggurnya asam? Baiklah, batalkan saja. Hei, tunggu sebentar. Apakah sudah terlambat untuk aku bergabung sekarang? Ya, jarang bisa berkumpul sebanyak hari ini. Untuk ulang tahun Sisi Muse. Apakah kira akan bersenang-senang malam ini? Oke, jangan datang. Nanti perempuan saya manum. Aku minum perempuan. Muse, apakah kamu melakukan seperti itu? Kamu sangat baik. Bulan Biru. Kenapa nama ini terdengar sangat familiar? Kian, kenapa kamu memilih merayakan pesta ulang tahunmu di sini? Hei. Apakah ini bar yang Yanxian temani? Bekerja di sini bukan berarti minum-minum, oke? Jangan menyebarkan kebohongan lagi. Dan aku sudah berdiskusi dengan Xiao Chen. Di mana kita merayakan? Kita rayakan. Di sini, biarkan dia dapat komisi. Sekalian, hilangkan rumor-rumor itu. Dia kembali. Bisa buka botol anggur yang bagus? Tentu. Hai, aku membuang waktu kalian semua. Halo Tuan di meja 9. Tuan di meja 9. Ini kamu, ini kamu. Halo, aku ingin mengundangmu makan bersamaku. Aku sangat tulus. Aku ingin mengundangmu makan bersamaku. Aku sudah menentukan lokasinya. Waktunya terserah kamu. Restoran ini, arsitekturnya megah. Dan lingkungan makannya juga sangat hangat. Masakan utara dan selatan. Makanan Cina dan barat. Dan ada berbagai macam barbecue. Berbagai sup pilihanmu. Kamu bisa makan apa saja yang kamu mau. Kata apa itu? Ini harus menang. Aku makan mejanya. Cewek ini gak apa-apa ya? Sangat proaktif. Sangat berani. Itu berani banget. Aku sangat tulus. Aku ingin menraktirmu makan ini. Jadi tolong janji sama aku.
Oke? Wow. Hahaha bagus. Tolong, tolong. Oke, aku janji sama kamu. Wow ya wow. Wow, meja kita terbuat dari kayu gelondongan. Mungkin gangguan pencernaan. Bagus kian-kian bagus. Itu Apple bisa bantu aku bawa teman-temanku masuk. Ruang privat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku akan datang nanti. Hei, aku bilang iya. Pikirkan cara seperti itu. Buat dia tidak bisa menolakmu. Aku benar-benar tidak menyangka. Yan Xian ini baru putus dengan Shen Hou. Jadi itu target baru. Melihat itu percaya. Hei, aku akhirnya tahu. Gimana dia bisa ngejar Shen Hou? Si monyet buang-buang waktu kali ini. Yan Xiao udah lepas dari pagi. Kian-kian minum apa? Xiao Chen, tolong bantu aku pesan. Aku kurang paham. Ya sudah. Aku akan perbaiki untukmu, oke? Terima kasih, tunggu aku. Hei, kenapa jam masih bertingkah seperti tidak ada apa-apa? Tibel muka. Biar aku lihat hadiah apa yang kamu kasih. Oh hey. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Mayor General Chan Chan. Wah, aku yang menyiapkan ini. Yang ini disiapkan oleh Shen Hong. Tidak, punyaku bahkan tidak dilihat kan? Nanti dicek. Kelihatannya bagus, pakai saja, pakai saja. Ya, biar aku bantu kamu. Bagus tidak? Bagus? Bagus? Kian-kian sudah menyiapkan beberapa camilan untukmu. Terima kasih. Ayo. Hei monyet telepon. Hei monyet. Monyet, kapan kamu datang? Kapan kamu datang? Yang aku butuhkan hanya kamu. Hei, Cian Cian. Monyet menyuruhku mengucapkan selamat ulang tahun untukmu. Dia tidak bisa datang. Ah, kalau begitu bantu aku ucapkan terima kasih padanya. Kian-kian bilang terima kasih. Hei, kamu sibuk? Hei, kenapa dia tidak bisa datang? Saya APA saya ketong. Daripada menonton. Beberapa orang pacaran di sini. Malu-maluin, kan? Kalian, aku anggap kamu sebagai teman. Buka mulut. Lain kali, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Apa yang akan kamu lakukan padaku lain kali? Xiao Chen, duduk dan main bersama kami. Aku tidak main saat jam kerja. Kalian bersenang-senang saja. Selamat ulang tahun. Jangan bro, duduklah ayo. Selamat ulang tahun untuk Yansi. Selamat ulang tahun Jansi. Terima kasih selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nona Yan. Ah, halo. Bagaimana kamu tahu nama keluarga aku, Yan? Aku Tanya bartender Yan Xiaochun kan? Ah iya. Ada apa denganmu? Sepertinya kita belum membuat janji untuk makan malam. Tuan. Permisi. Bisakah saya minta bantuan Anda? Apa itu? Hanya saja saya baru saja bertaruh dengan rekan kerja saya. Ini, yaitu, jika Anda bisa setuju untuk makan dengan saya bisa mendapatkan uang. Tentu saja, Anda bisa berpura-pura untuk saya. Hanya satu kalimat. Bisakah saya tidak menunda urusan Anda? Apakah Anda kekurangan uang? Ah, saya hanya digantung di sini. Tidak bisa turun panggung. Tapi saya dapat uang dan bisa berbagi dengan Anda. C7. Oh, sayang. Ini uang yang baru saya menangkan. Pas dibagi setengah untuk Anda. Sebenarnya, saya tidak membantu Anda untuk uang.
Saya menghargai kejujuran dan ketulusan Anda. Tapi saya bilang ya. Karena saya sudah berjanji kepada Anda. Saya harus melakukannya. Terima kasih telah membantu saya malam ini. Meskipun saya tahu, uang ini mungkin tidak cukup untuk tagihan minuman Anda. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, lebih baik penuhi janji makan. Oke, bukankah saya sudah bilang? Saya sudah memesan. Waktunya terserah Anda. Mungkin besok. Mungkin lusa. Mungkin N tahun lagi. Bagaimana kalau besok? Oke. Apakah nyaman meninggalkan nomor telepon? Nyaman untuk menghubungi besok. Perlu minum dengan baik. Ini nomor saya. Tapi uang ini. Telepon saya. Cheng Ziwan, bisakah Anda menghubungi saya jika ada sesuatu? Hei. Mau pergi kemana? Monyet tidak peduli padamu. Ngapain repot? Kamu cari-cari hari mereka. Berapa banyak monyet IT mana? Aku belum bisa melepasnya. Biasanya aku tidak bisa mengangkat telepon di kelas. Langsung kirim pesan saja padaku. Sampai jumpa besok. Terima kasih untuk malam ini. Selamat tinggal. Lihat dirimu. Baiklah. Ayo. Pokoknya, pergi. Pergi. Cian, selamat ulang tahun. Terima kasih. Shen Hao sangat dermawan. Meskipun tidak ada yang datang, tapi hadiah ini lebih berharga daripada siapapun. Apakah ini cukup menghormati? Apa yang Yan Xian berikan padamu? Kamu mencoba membuktikan pada semua orang bahwa dia tidak ada di bar. Khusus memilih bar tempat dia bekerja untuk ulang tahunnya. Dan dia tidak mengatakan apa-apa. Xiao Chen dan aku tidak butuh hal-hal formal seperti ini. Kian, selamat ulang tahun. Kamu memberikannya padaku. Aku bukakan untukmu. Hanya saja sedikit jelek. Itu karena terakhir kali aku melihatnya di acara makanan. Seperti Red Velvet. Dan kamu melakukannya. Ya, aku meminjam dapur di bar hari ini. Diam-diam belajar dari Koki. Yah, aku tidak tahu rasanya. Cobalah. Bagaimana? Enak. Asalkan kamu suka. Ini ulang tahunku kali ini. Menerima hadiah yang paling penuh perhatian. Lain kali kamu ajari aku membuatnya bersama. Tidak masalah, aku akan membuatkannya untukmu selama kamu ingin memakannya. Terima kasih. Ambil satu lagi. Ya, cobalah sendiri. Shen Hao. Kamu tahu, aku tadi di Blue Moon. Apakah kamu lihat sesuatu? Yan Xiaochen. Aku bilang padanya, hei. Dia lupa, kamu minum terlalu banyak? Hei, sadarlah di kuliah dan minum terlalu banyak. Datang dan pergi. Halo, bukankah aku sudah minta kamu untuk mengirim pesan? Aku sudah di gerbang sekolahmu. Sepertinya sekarang sudah jam istirahat makan siang. Kamu seharusnya bisa mengangkat telepon. Bagaimana kamu tahu aku sekolah di mana? Cuma tebak-tebakan. Mahasiswa part-time umum akan memilih satu tempat yang lebih dekat dengan sekolahmu. Nah, kalau tebakanmu salah gimana? Mungkin, tapi kurasa aku benar.
Ayo pergi. Makan yuk. Lihat cowok itu, ganteng banget. Oh, ya, kok bisa kamu suka dia? Selera juga nggak bagus? Dangdang saat kantin kita sampai. Lihat, didesain oleh desainer terkenal. Lantai atas dan bawah bisa menampung 1.000 orang makan bersamaan. Di sini, nggak ada restoran yang lebih besar atau lebih mewah dari ini. Jadi aku traktir kamu. Oak. Kuah malatang di sekolah kita enak diminum. Warung ini ada semuanya. Ramen nasi risotto mie pisau potong pangsit wonton pancake daun bawang. Ada hotpot pedas di sini. Kalau suka makanan pedas, ini pilihan yang bagus. Mereka juga punya barbecue Brasil dan barbecue Turki. Ada berbagai macam lauk pauk yang lezat. Kombinasi restoran, nutrisi dan kesehatan. Lihat ikan goreng ala Inggris. Gulungan sushi Jepang. Kalau punya kebiasaan makan dessert setelah makan. Kita punya buah-buahan segar, yogurt, dan kue-kue khas Guangdong. Oh, dan ada sup gratis. Isi ulang tak terbatas. Ternyata, rasa masakannya dari utara dan selatan. Timur bertemu barat. Ada makanan Cina dan Barat. Dan ada berbagai macam barbecue. Berbagai macam sup untuk dipilih. Bisa makan apa saja yang kamu mau. Kamu benar-benar punya segala macam sup. Suasana makanannya juga sangat hangat. Kamu tidak keberatan? Kenapa aku harus keberatan? Kamu mau makan apa? Kamu bisa pesan apa saja yang ingin kamu makan. Aku bisa melakukannya. Oke, kalau begitu kamu bisa cari tempat duduk. Aku akan ambil beberapa. Oak. Aku sudah lama tidak makan di kantin. Rasanya seperti kembali ke masa sekolah. Terima kasih Chang Ziyuan. Kamu di mana? Aku akan datang mencarimu. Ada apa? Aku tidak bisa menemukanmu kalau tidak ada urusan. Tidak apa-apa. Mau cari apa? Siapa pria yang makan bersamamu di kantin hari ini? Jangan-jangan pacar baru, ya? Kita baru saja putus. Tapi jangan terlalu cepat. Aku sudah susah payah pacaran denganmu ketika aku masih pacarmu. Ini bukan pacarmu. Bagaimana bilang makan bersama? Makan bersama. Kenapa kita tidak pergi jalan-jalan bersama besok? Tidak mungkin. Makan dengan orang lain. Bukan dengan aku. Lihat, aku simpan muka. Sebelum aku punya pacar. Jangan cari pacar baru juga. Kenapa? Hanya karena kamu bilang kamu suka aku duluan. Hei, bagaimana kamu tahu aku belum kenyang? Kamu membatalkan janji dengan Tuan Luo dan bilang mau makan. Sekarang bilang belum kenyang. Benarkah anak itu beli untuk satu orang? Berhenti berpura-pura. Nah, Lao Li memberitahuku. Ya, aku juga tidak menyalahkanmu. Lapar. Atau kamu tahu seleraku? Hei, bukankah ini untuk kamu makan? Jangan terlalu mesra. Kasih aku sarapan. Hei, aku bilang ini bukan untukku. Kamu kasih ke siapa? Kalau begitu biarkan saja. Lagi pula aku tidak membelinya untukmu. Dan aku membelinya untuk satu orang. Bukan untukmu. Hei, aku bilang dulu. Kamu salah kan? Ah. Kamu bilang kasih seseorang lalu kirim makan malam. Dan kamu cuma beli satu untuk satu orang, bukan dua? Maksudmu kamu pantas jomblo? Kalau gitu, lupakan saja. Lapar. Ada apa dengan Nurani? Sisakan sedikit untukku. Ada yang tidak beres denganmu.
Aku tidak terlalu lapar. Oke, nanti aku pesankan satu untukmu. Terima kasih. Kamu benar-benar tidak memikirkannya lagi? Kesempatan penelitian ini sangat langka. Banyak mahasiswa di departemen yang mendaftar. Tapi hanya nilai dan kondisi kamu yang paling cocok. Aku sudah siap mencari kerja sekarang. Oh. Sayang sekali. Terima kasih, Pak Wang. Qian, ada orang di sini? Xiao Chen belum datang. Kayaknya dia mau kerja siang ini. UPS, Haryani Guru fokus pada ujian. Lihat, sudah tidak ada tempat bagus yang tersisa. Aku duduk di sini saja. Hei. Asyik banget. Tempat duduk yang dipesan untuk orang lain. Percia, Tempat itu rusak. ada orang di sini? Ah, duduk di sini. Hei. Kenapa tidak mau duduk denganku? Kita sudah putus. Tidak memalukan duduk bersama. Apa yang memalukan dari putus? Justru karena putus. Kita sekarang seperti teman saja. Apa yang memalukan? Kecuali kamu punya hantu di hati. Masih. Kenapa hanya bisa duduk di sini? Guru sudah datang, duduklah. Kenapa tidak duduk di barisan belakang? Kamu tebak. Hari ini sangat ramai. Aku belum terbiasa. Nah, untuk mempertahankan teman sekelas yang langka, kita mulai dengan 1 jam pelajaran. Pelajaran kedua, aku akan menyisihkan setengah jam khusus untukmu. Fokus. Kita pergi nanti, monyet? Aku tidak ingin terlalu dekat dengan si tua itu. Tergantung situasi. Mengentak. Kamu benar-benar tidak ingat kenapa kamu duduk di sini. Kamu dan Shen Hou kembali bersama. Hei, bagaimana aku harus membalas? Atau kamu tidak rela? Ini adalah poin-poin penting ujian kita kali ini. Saya harap siswa bisa mengulasnya dengan baik. Hampir lulus. Saya yakin tidak ada yang ingin. Akhirnya, karena tidak bisa lulus kelas ini, tidak bisa mendapatkan ijazah. Oke, mengerti. Dan saya berharap yang terbaik untuk ujian kalian semua. Terima kasih guru. Terima kasih guru. Kilyar kilas. Halo, ayo. Goreng,
Kenapa kamu pergi? Bukannya kamu bilang tergantung situasi? Ini situasinya. Ayo, apa yang terjadi di sini? Hei, kamu mau kemana? Hei. Ayo. Yang Chen. Tunggu sebentar. Aku ada yang mau tanya. Aku dengar kamu menolak jaminan studi pasca sarjana. Ada apa? Jadi kamu sebenarnya mencari kerja? Hei, jika kamu benar-benar benar mencari kerja, aku menyarankanmu. Kurangi kerja sekarang. Karena mulai sekarang, job fair perusahaan besar. Datang ke sekolah satu persatu. Mempertimbangkan siswa ada kelas di pagi hari. Jadi beberapa job fair diatur di malam hari. Aku tahu kamu tidak menyangkanya. Ini waktu dan tempat job fair perusahaan. Dan nama perusahaannya. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Kamu juga yang putus. Sekarang kamu yang melakukan ini. Apa maksudmu? Coba tebak. Aku tidak mau menebak. Hei, bagaimana denganku? Aku hanya ingin menggali lubang untuk kamu terjun. Membuatmu mau berbaikan denganku. Kamu bercanda? Aku serius. Kamu bercanda saat ini bercanda. Serius saat ini serius. Kamu main-main dengan perasaan? Aku bercanda. Saat kita bersama, aku bergantung padamu untuk segalanya. Semuanya bekerja sama denganmu. Apa yang kamu lihat? Dan pria itu hari itu. Kamu sangat baik padanya. Dan orang asing yang mengajar bahasa Inggris begitu penuh senyum. Dan bosmu begitu patuh. Bagaimana denganmu padaku? Mengapa kamu begitu keras kepala denganku? Bisakah kamu menanganinya? Apakah kamu bosku? Siapa yang akan berkelas budaya denganku? Aku tersenyum pada siapapun. Aku akan baik pada siapapun yang menjadi bosku. Oke, mulai sekarang. Kamu perlakukan aku seperti bosmu. Kamu dengar aku hal. Kamu bisa buka harga sesukamu. Biarkan aku menyetir, kan? Aku kerja sesuai keinginanku. 20 per jam. Bagaimana dengan pekerjaan tidak inginkan? 200.200 per jam. Hanya 200. Sebulan 30.000. Lalu aku pesan kamu sekarang. Jangan makan dengan siapapun. Dan jangan bicara dengan orang lain dulu. Sepakat? Kan kamu cuma suka gengsi? Oke, uangnya sudah siap. Aku akan menemani kamu dalam drama penyelamatan muka ini. Deal. Tapi ini bukan untuk kepentinganku sendiri. Sampai jumpa. Kakak bilang berapa? 30.000 untuk orang bodoh ini. Kakak, kamu gila? 30.000 kamu berikan padanya. Kamu ngapain? Lebih baik ajak kita makan malam. Orang bodoh pun tidak akan setuju. Tidak. Apa yang kamu pikirkan? Weitong, kamu gila. Ada apa? Kamu mau bunuh diri? Pernahkah kamu memikirkan perasaan keluargamu? Jika sesuatu terjadi padamu. Aku sudah bunuh diri ribuan kali. Kamu ngapain? Jadi kamu ambil foto-foto ini hanya untuk menakuti sampah. Aku sangka hari ini malah menakuti kamu. Maaf, Ya Tuhan, di mana kamu belajar trik ini? mau belajar? Aku ajarin. Kamu ngapain? Aku hanya bercanda. Aku tahu kamu peduli padaku. Terima kasih. Tapi jika kamu benar-benar punya masalah, hanya ujian masuk pasca sarjana yang tersisa. Jika aku benar-benar gagal ujian, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak seperti anak-anak kaya dan punya koneksi. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun setelah lulus. Wang Xiaochen. Jadi izinkan aku menanyakan pertanyaan yang sangat serius. Oak, apakah kamu percaya bahwa bebek buruk rupa akan berubah menjadi angsa putih? Bebek buruk rupa berubah jadi angsa putih. Itu karena orang tuanya memang angsa putih. Apakah kamu perlu berubah? Dan beberapa orang. Dia terlihat cantik di permukaan. Sebenarnya di belakang layar juga lancar. Ketika kita menghadapi satu kesulitan demi kesulitan, cobalah lebih keras dan lebih keras lagi. Berjuang keras dan berjuang keras. Kamu tahu? Oke. Aku akan memberimu sesuatu. Ini untukmu apa? Buka dan lihat. Poin kunci ujian masuk pasca sarjana yang kamu lakukan. Benar. Aku ingat terakhir kali Liu Xinghui menawarkan 200 yuan. Ketika bertanya apakah kamu punya koleksi ujian masuk pasca sarjana, kamu bilang tidak. Tidak ada. Sekarang aku punya.
Terima kasih, orang suci. Kamu butuh apa? Aku memesan secangkir Metropolis dan secangkir Long Island Iced Tea di sana. Oke, itu benar. Kamu dan tamu terakhir. Sudah waktunya makan? Kita sudah selesai. Secepat itu? Sial, kurasa ini tidak sesederhana hanya makan. Kamu iri? Atau cemburu? Aku tidak iri juga tidak cemburu. Bagaimana dengan uang besar? Tidak begitu baik. Sudah beberapa hari. Aku belum melihatnya datang lagi. Aku agak mengerti sekarang. Mengerti apa? Seharusnya aku tidak membantumu hari itu. Selamat datang. Selamat datang. Siapa pergi kerja hari ini? Silakan duduk di tempat kerja. Tamu silakan lewat sini. Minuman bagus. Silakan lihat daftar minuman. Oh, Olivia. Dia sibuk. Apa yang ingin kalian berdua minum? Olivia punya klien untukmu. Cepat. Ide bagus. Dia akan segera datang. Mau lihat daftar minuman dulu? Tuan Chen, kamu di sini. Bawa teman. Halo dua. Hari ini kamu mau minum apa? Aku lihat dulu kamu mau minum apa seperti biasa. Oke, Kamu bisa habiskan satu botol? kalau tidak bisa habiskan, bisa disimpan. Kalau begitu, simpan saja. Lagi pula, kamu selalu datang, kan? Iya, kamu juga bisa dapatkan kartu member. Bagaimana kalau sekali belanjanya? Bisa juga dapat diskon. Ada juga snack yang dikirim. Ya, pergi ke bar. Tunggu sebentar. Halo, satu botol bir kotak biru dan formulir keanggotaan. Keren banget. Klik berkotak biru dan jadi member. Bonus kamu bulan ini pasti akan diserahkan ke aku. Betul sekali. Kamu punya pacar? Kenapa tanya ini? Kalau tidak punya, jangan khawatir. Pilih pelan-pelan. Pastikan pilih dengan hati-hati. Sekarang ini pria baik sedikit, penipu juga sedikit di dunia. Aku rasa dia sudah baik ke kamu. Anggur ini dipesan temannya. Dia tidak pesan es. Kamu, percaya mataku, aku sudah lihat banyak orang. Tepat sekali. Tolong isi nomor telepon untuk formulir keanggotaan ini. Lalu tinggal tanda tangan, tunggu sebentar. Ini benefit keanggotaan. Ayo, lihat apa lagi? Yang ini. Itu anak yang tidak membiarkan kamu makan waktu itu, kan? Mainem. Cantik, pinjam uang saku sedikit. Aku tidak punya uang saku. Aku punya Alipay. Kamu transfer ke aku. Aku tidak pakai Alipay. Kalau Yui tahu, Apa itu? berhenti bicara dan berikan hapmu. Hei, halo. Kami tutup. Tidak apa-apa, aku ada orang. Kamu mencari siapa? Yang Siaen? Dia baru saja pergi. Kamu kenapa? Siapa dia? Pacarnya di belakang. Terima kasih, cepatlah. Kakak, aku benar-benar tidak punya. Aduh. Film gadis kecil. Aku yang pergi, bagaimana menurutmu? Tolong jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Hello, 110. Yan Xiaen, aku baru saja menyelamatkanmu. Haruskah kamu mengucapkan terima kasih? Aku bisa menanganinya jika kamu tidak muncul. Wah, itu sekali. Kamu mau aku menyemprotmu untuk mencobanya? Tunggu sebentar. Apa? Ini dia. Ini pakaian kerjamu. HMPH. Bagaimana dengan mulai sekarang? Aku adalah bosmu. Kamu lakukan apa yang aku suruh. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa jika tidak melakukannya. Bagaimanapun,
Kamu harus mendengarkan aku. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Aku ingin kamu menjadi pacarku. Aku akan menunggumu di danau sekolah jam 10.30 pagi. Terlambat 1 menit, denda 100. Jangan lupa pakai pakaian kerja. Jika aku ingat dengan benar, kita seharusnya dalam hubungan sekarang. Maka aku tidak perlu mengingatkanmu tentang jarak dalam cinta. Omong-omong, bagaimana jika ingin berpegangan tangan? Bilang saja langsung padaku. Terima kasih untuk mengingatnya. Aku hampir lupa. Bersikap lembutlah. Mereka berbaikan. Wow. Ada apa? Mari main basket sebentar. Aku merasa kehilangan miliaran. Hai. Monyet itu kehilangan 5 angka. Aku yang pergi. Kamu lihat kenapa mereka bersama lagi? Hei ini, ada apa dengan kedua orang ini? Siapa tahu? Siswa-siswi yang terhormat. Guru-guru. Bisa bosnya lepasin? Telapak tangan berkeringat. Asosiasi Amal Kampus Cina Timur akan bekerja sama dengan Cinta Sosial. Kamu bisa lihat daftar ini. Ada penjelasan detail di atas. Kamu bisa lebih tahu tentang ini. Halo, coba lihat. Terima kasih. Hei, mau ngapain nanti? Jam kerja selesai. Tentu saja waktu pribadi. Siapa peduli? Selama kamu masih di sekolah. Harusnya dihitung jam kerja. Aku mau ke job fair. Kalau begitu kamu pergi seperti ini. Apalagi? Setidaknya pakai baju formal. Kamu nggak tahu kalau orang-orang di keuangan itu lihat penampilan orang. Kamu. Aku punya kekuatan dan nggak semua orang suka bajumu. Dah. Aku pergi. HMPH, nggak nangis kalau belum lihat peti mati? Aku punya kekuatan. Aku lihat kekuatanmu. Yan Xiaochen. Nggak ada yang mau kamu, kan? Kamu nggak tahu harus pakai jas? Kamu tahu di mana belinya? Murah. Lihat bantal high grade. Kalau high grade, beli di mall. Murah dan high-end. Kalau begitu aku nggak tahu. Sekarang aku traktir kamu minum Coca-Cola.
Makasih. Makasih, 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 makasih. Makasih. Mereka balikan. Sekasar itu? Jangan sebutkan dua orang itu di depanku. Shen Hao itu bodoh banget. Dia nggak akan tertipu kalau punya pengalamanku. Oh iya. Yo Cheng dari pengadilan masih ngejar-ngejar kamu. Coca-Cola nggak bisa nutup mulutmu. Ini halo? Hei Yu Chen. Boleh aku pakai mobil besok? Kamu mau apa? Kasih aku rahasianya. Hei, Cheng Qian. Aku ada sesuatu untuk dikatakan. Oke. Kamu ingat Yo Cheng dari sekolah hukum? Cukup ikuti yang itu. Yang menyamar sebagai wanita dan masuk asrama perempuan. Ada hubungannya dengan aku? Aku ingin memberitahumu. Mengikuti orang tidak berakhir baik. Terlalu patuh sampai akhirnya tidak dapat apa-apa. Hei, jangan bicara begitu buruk. Lagi pula, pakaian wanita. Bagaimana? Jangan baca. Aku pergi. Aku ingin memberitahumu. Jauh-jauh dari Yan Xiaen. Berhenti sebentar. Yan Xiaen menumpahkan Chok Yem Yu. Tapi kamu juga berhutang banyak uang hari itu. Jangan cari masalah. Aku akan memberitahumu. Yan Xiaen sekarang memegang monyet. Kita harus berbicara. Bantu monyet dapatkan kembali 30.000. Hei, Heyman. Kamu dari Departemen Keuangan? Tidak, kamu dari Departemen Keuangan? Tidak. Wu Qian juga tidak angkat telepon. Oh, aku sudah ke sana. Benar-benar tidak apa. Kamu boleh tenang. Sampai jumpa. Batuk-batuk. Jangan angkat telepon. Kenapa kamu tidak menontonnya? Kamu baik-baik saja? Tanya kamu sesuatu. Permisi? Departemen Keuanganmu. Kamu kenal Yan Xiaen? Kamu kenal aku? Tidak tahu. Zhao Yuhuan, yang paling tampan di Departemen Perdagangan Internasional. Bukan dari Departemen Keuanganmu. Sangat bodoh untuk belajar. Bukan kamu yang bilang. Yan Xiaen tinggal di asrama mana? Anak laki-laki tidak boleh masuk asrama perempuan. Aku tidak akan masuk. Beritahu saja di asrama mana dia tinggal. Yang di lantai 2. Pipa air bisa naik. Kamu yakin? Ada apa? Kamu tidak berani naik. Kamu tunggu saja untuk mengisi bahan bakar. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Aku bilang mau aja kamu belanja. Yang mana yang menurutmu aku mampu beli? Begini, aku akan kasih kamu panduan belanja. Aku yakin bisa bantu kamu pilih yang murah dan bagus. Kamu tahu aku mau beli apa? Pasti akan bantu kamu pilih yang paling cocok. Selamat datang. Oke, kita lihat-lihat. Ya, oke. Nona. Hei ini. Kamu suka? Hei, lihat ini. Tuan punya selera yang bagus. Tidak. Ini terlalu mahal. Masih ada 2.000 lagi. Kalau suka, bisa coba diskon 30% kami. Diskon 30% untuk penonton. Bisa dicoba? Kalau begitu aku coba set ini. Oke. Silakan ke sini. Cantik sekali. Kelihatan bagus. Panjang celananya juga pas. Hei, pilih 2 set lagi. Oak. Hei, setelanmu ini juga bagus. Berapa harganya? Itu murah. Diskon 30% di toko mereka. Diskon 30% untuk penonton. Ini tidak. Ya. Diskon 30% untuk penonton.
Bagus, gaun ini kelihatan bagus. Sangat bagus. Hei, biar aku kasih tahu. Toko mana yang kamu lihat terakhir kali? Penonton Nona. Dari dua set ini, kamu suka yang mana? Ya, aku akan ambil set ini. Set ini lipat 3. Harganya 599. Kredit. Hei, hari ini sangat murah. Kenapa tidak beli beberapa lagi? Terima kasih. Selamat datang Lane Kali. Hei, kemari. Biar aku kasih tahu sesuatu. Jadi diskon 30%. Cepat, yang kamu suka. Selamat datang. Kita akan jalan-jalan. Aku bisa pulang kerja hari ini, kan? Aku sudah menghemat banyak uang untukmu. Aku juga membantumu memilih pakaian yang tepat. Bagaimanapun, aku juga bos dan penyelamatmu. Kamu mau apa? Ya, setidaknya traktir aku makan enak. Kamu mau makan apa? Ah. Pokoknya, harus makan laut, darat, dan udara. Oke, aku mengerti. Berapapun uang yang aku rugikan, itu tanggung jawabku. Aku tutup dulu. Ini makan laut, darat, dan udara yang kamu sebutkan? Ayam berlari di darat. Makanan laut ada di laut. Air mineral, darat dan udara dari langit. Kamu benar-benar melakukan apa saja untuk menghemat uang? Kamu mengatakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Baunya enak. Pasti rasanya juga enak. Kamu tidak mau makan? Karena ini untukku makan. Bukankah rugi besar jika aku tidak memakannya? Ini semua aku. Oke, semua untukmu. Makanlah. Sup mie seafood. Mie ayam jamur. Aku dengar kamu berencana pergi ke luar negeri. Bagaimana? Kamu tidak ingin aku pergi? Kamu punya pilihanmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Jadi kamu tidak merasakannya apakah aku pergi atau tidak? Lalu kenapa kamu bertanya padaku? Aku hanya merasa seperti kehilangan kesempatan untuk menghasilkan uang. Sayang sekali. Aku akan mengambil botol air mineral lagi. Aku juga baik-baik saja. Apa yang kamu lihat? Bulu mata panjang. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihatnya lebih jelas. Tidak hanya bisa melihat. Kamu juga bisa menyentuh. Apa yang kamu inginkan? Hei. Kamu biasanya tidak tersenyum. Terlihat cantik.
Kenapa kamu tidak tersenyum? Karena tidak ada yang lucu tentang itu. Kenapa bisa? Kamu pasti belum menemukan sesuatu yang membuatmu bahagia. Oke, Pernahkah kamu mendengar sebuah pepatah? Tuhan tidak memberimu apa yang kamu inginkan. Bukan karena kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Itu karena kamu tidak pantas mendapatkannya. siapa yang bilang itu? Aku akan mengembalikan senyummu sekarang. Hei, aku belum selesai makan di sisi itu. Wah, sangat imut. Hei, dia turun. Wah, hujan deras. Itu saja? Ah, ikan kecil datang. Cantik sekali. Hei, hebat. Terlihat bagus di depan. Lima menit kemudian, pertunjukan Putri Duyung kami akan segera dimulai. Silakan pindah ke area pameran laut dalam untuk menonton. Museum kami memiliki terowongan bawah laut terpanjang di dunia. Jalan ini dia. Kamu bisa mengagumi bentuk ubur-ubur. Pertunjukan melintasi termasuk Teluk Hiu yang menegangkan. Berbagai adat laut yang berbeda. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Jelas merasa sangat bahagia. Tapi seperti tergantung di udara. Dengan bersemangat mendekati matahari. Takut jatuh. Kita melewati kaca. Seperti kerang di antara dua dunia. Dia akan pergi suatu hari nanti, kan? Sama seperti ayah. Semua keindahan di dunia ini. Akan ada hari ketika itu menghilang. Aku akan memberimu hadiah karena tersenyum begitu indah tadi. Sedikit kesalahan. Pasti tertekan tadi. Karena ketika aku ingin kamu bersamaku. Sangat manis. Kamu tidak mau makan? Jangan makan. Manis ya. Bukankah ini sangat manis? Aku sangat gugup.
Aku dapat apa? Nilai yang sangat bagus. Terima kasih. Oke, kamu bisa pulang dan menunggu pemberitahuan. Ya, mungkin bahasa Inggrisku tidak terlalu bagus. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Kawan Wedong, terima kasih. Maaf, terima kasih. Apa yang kamu ingat? 2 gelas anggur merah. Dan tip. Dia benar-benar keterlaluan. Ini pertama kalinya kamu merampas pelangganku. Aku pikir dia sengaja melakukannya. Aku suka mereka adalah orang asing. Naik dan tarik bajunya. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa dia adalah mahasiswa Universitas Prestisius. Mahasiswa. Hei, kita mulai. Kamu punya tempat? Apa yang kamu lakukan? Bawa tamu? Tuan, meja ini kosong. Terima kasih. Bekerja. Hai, Tuan Chen. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Apakah kamu berlatih berbicara sambil bekerja paruh waktu? Benar. Ketika aku masih menjadi siswa di Amerika. Persis seperti kamu. Karena bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus. Jadi aku harus terus berlatih setiap hari. Kamu sangat bersemangat untuk berlatih. Apakah karena kamu akan lulus? Mencari pekerjaan? Benar. Pasar saat ini seperti ini. Wawancara perusahaan Tiongkok juga orang Tiongkok. Tapi wawancara harus dalam bahasa Inggris. Kesulitan mencari pekerjaan? Karena aku tidak punya banyak pengalaman wawancara. Jadi bahasa Inggris wawancaraku juga tidak terlalu bagus. Terus-menerus gagal. Jika kamu mau, aku bisa membantumu. Kebetulan aku tidak terlalu sibuk selama waktu ini. Bisakah kamu membantuku? Aku dulu bekerja dan tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama. Jadi bahasa Inggrisku lumayan. Dan perusahaanku juga merekrut orang. Aku juga pewawancara yang berpengalaman. Kentang goreng. Oke. Apa yang kamu minum hari ini? Simpan anggur. Oke, tunggu sebentar. Hei, kenapa kamu tidak janji padanya? Aku dengar semuanya. Kamu tipe orang yang tidak memanfaatkan kesempatan. Serius, aku dengar Apel bilang dia di lingkaran keuangan. Dan aku punya karir yang hebat. Jika kamu bisa belajar darinya, ini akan sangat membantu untuk wawancara kelulusanmu. Kalau begitu lakukan seperti yang kamu katakan. Bonus tambahan adalah aku berlatih berbicara dengannya. Benar. Ini kesepakatan yang adil? Mereka menjadikanku cara berbicara. Lalu apa yang aku berikan kembali kepada mereka? Kenapa kamu begitu peduli? Butuh waktu lama untuk tahu apa yang orang lain inginkan. Jika ada yang salah, semuanya berakhir. Lagi. Mungkin orang benar-benar hanya menghargaimu. Cepat. Setoran terakhirnya. Tuan Chen, anggur Anda. Aku baru memikirkannya. Sebenarnya, aku menelepon untuk minta maaf. Hello. Aku baik-baik saja denganmu. Aku hanya terlalu sibuk belakangan ini. Kamu ingin pulang ke rumah. Kenapa kamu tidak lebih memperhatikan kesehatanmu? Oke. Datanglah ke Shanghai lebih sering. Terima kasih. Silakan lanjutkan. Tuan Chen akan mengirimkanmu beberapa camilan. Apa yang ingin kamu katakan tadi? Kamu juga dari Hangzhou? Ya. Kenapa kamu juga? Ke Kabupaten Fu kami. Di mana rumahmu? Kamu dari Kabupaten Fu. Aku di kota. Berarti kita cukup dekat. Ya.
Yang mana yang menjadi titik penting provinsi? Aku hampir membacanya saat SMP. Aku dulu di SMP sekolah menengah pertama nomor 1. Benarkah? Kalau begitu aku hampir bisa jadi kakak kelasmu. Aku akhirnya membacanya di sebuah eksperimen. Oh. Sekolah menengah percobaan. Aku juga pernah ikut lomba matematika di sekolahmu. Lalu akhirnya, penghargaan diberikan kepadaku oleh kepala sekolah Luan. Kepala Sekolah Luan. Di zamanku, dia masih wali kelasku. Di zamanmu pasti dia sudah jadi kepala sekolah. Benar. Oke, aku akan sibuk dulu. Kamu minum pelan-pelan saja. Hei, apakah kamu masih punya camilan yang kamu pesan waktu lalu? Oh ya, tunggu sebentar ya. Neraka itu luar biasa. Beberapa menit yang lalu, orang ini sama seperti tamu lainnya. Semuanya seperti enceng gondok yang mengambang di metropolis ini. Mengambang di bawah lampu neon Shanghai. Berpesta. Mabuk kertas kipas emas. Kita tidak bisa saling melihat dengan jelas. Tidak perlu saling melihat dengan jelas. Sekarang dia merasa ada sistem akar yang menyebar di belakangnya. Menjadi pohon yang sangat kokoh. Dan sistem akar pohon ini aku kenal. Tempat yang disebut rumah. Dia juga menjadi sangat penuh kasih sayang. Seperti kita sudah kenal bertahun-tahun. Tuan Chen, kamu sudah selesai. Aku akan menuangkan lagi untukmu. Aku juga hampir pergi. Bagaimana denganmu, teman kecil? Nasihat yang baru saja kuberikan padamu. Apakah nasihatku padamu begitu sulit untuk diputuskan? Tidak, saranmu sangat bagus. Hanya saja aku tidak terbiasa merepotkan orang. Jadi apakah itu merepotkan bagimu untuk melakukannya pertama kali? Aku penasaran mengapa kau membantuku waktu itu. Seharusnya normal bagi teman untuk melakukan sedikit bantuan. Apalagi, kita masih sesama warga. Pikirkanlah. Dia butuh bantuanku. Dia menelepon. Dia pergi. Kamu jalan pelan-pelan. Pinjamkan aku pulpen. Bayar aku kembali. Pinjamkan aku sesuatu. Hei, bayar aku kembali. Kembalikan padaku, berhenti membuat masalah, kembalikan padaku. Apa yang kalian berdua lakukan? Tidak baik membaca buku di perpustakaan. Jangan datang lagi. Aku tidak ingin datang. Apa yang kamu lakukan? Pergi, pergi, pergi. Lari-lari di perpustakaan. APA? Jurusan mana? Hentikan Shen Hao dari jurusan perdagangan internasional. Bercanda terang-terangan di perpustakaan. Guru tidak peduli. Sudah tersebar di grup Kian-Kian. Dikatakan bahwa ketika Yan Xian bersama Shen Hou, biasanya tidak di depan kami. Ekspresi dingin itu tidak benar. Aku dengar Zhao Yuhuan bilang, sepertinya Shen Hou sedang berusaha menyelamatkan muka. Jadi aku membayar Yan Youcheng untuk berakting. Mengeluarkan uang, oke. Berapa banyak? Sepertinya 30.000. Mengapa? Apa yang sepadan dengan ITU? Dia. Apakah kamu mengatakan Shen Hou gila? Bu Liu, boleh aku bertanya padamu? Hasil dari kecelakaan lalu lintas suamimu. Bagaimana menurutmu?
Selama masih menyala, jangan tembak dia sama sekali. Apakah perilakunya mencoba memeras kompensasi dari pihak lain? Ibu, jangan tinggal. Ibu, Kamu penjahat. Kami berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Aku berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Kamu penjahat. Kamu pembunuh. Pembenar? maaf. Kenapa kamu tertidur di sini? Maaf. Hanya sedikit lelah. Aku duduk di sini sebentar dan tertidur. Maaf. Kamu baik-baik saja? Lebih perhatikan tubuhmu. Terima kasih. Ini tip yang baru saja kuberikan. Hasil panen hari ini oke? Aturan lama berakhir di akhir bulan. Aku pergi mengambil barang-barangku. Apa yang kamu lakukan? Ada APA? Kamu menabrakku dan bertanya apa yang terjadi. Jadi apa? Jangan kira aku tidak tahu kamu mengajaknya keluar hari itu. Masalah menggoda dia diam-diam di depan toilet. Semua orang di band melihatnya. Tidak bisa kubayangkan apa yang dilakukan mahasiswa top dari universitas elit. Tidak berbeda dengan pelacur pinggir jalan. Hei, keren. Rasanya keren seperti apa? Kenapa kamu bau? Oke. Udara sekarang lebih segar. Oh, jangan lupa taruh piring itu untukku. Terima kasih. Hei, Kerja. Yang Xiaen, selain merebut kesempatan. Kamu tidak punya pilihan lain dalam hidup. Tuan Cheng, kapan kamu ada waktu? Hei, Tuan Chen. Besok lusa hari Minggu. Apakah kamu ada waktu? Tentu. Baik, datanglah ke perusahaanku. Dingin di luar. Tidak cocok di luar ruangan. Dan kita berlatih bahasa wawancara secara khusus. Kamu tidak bisa melepaskannya di depan umum, kan? Ah. Baiklah. Janji ya. Sampai jumpa minggu. Hei, oke. Tolong berikan alamat perusahaanmu. Terima kasih. Lantai 8, Gedung Suhui. Sampai jumpa di gerbang sekolah dalam 10 menit. Ayo pergi nonton. Aku ada urusan dan minta cuti hari ini. Kamu tidak bekerja hari ini? Aku ada urusan lain. Tidak bisa datang hari ini. Terima kasih. Aku tadi mau menjemputmu. Sepertinya kekhawatiranku tidak perlu. Tolong. Kamu datang ke tempat asing sendirian. Sepertinya aku sudah mendapatkan kepercayaanmu.
Aku bekerja di bar. Orang seperti apa yang belum pernah kamu temui? Aku hanya merasa kamu sedikit aneh. Ada apa? Kita bertemu secara tidak sengaja. Kamu membantuku lagi dan lagi. Silakan duduk. Mari kita mulai. Ini resume dan bahan wawancara saya. Denda 100 untuk tidak membalas WeChat. Tunggu telepon. Tidak. Lalu kenapa kamu terus menatap ponselmu? Siapa yang menonton dan tidak bermain? Ini salahmu karena kalah. Hei Cian. Hei Singlei, apakah salinan departemen publikasi ada padamu? Ah, di sini aku. Aku akan dikasihkan. Tunggu sebentar. Ide bagus. Hei, aku tidak bermain lagi. Aku mau jalan-jalan. Di luar hujan. Hei monyet, mau kemana? Perpustekon. Shenhou mau kemana? Oh, dia bilang pergi ke perpustakaan untuk mengirimkannya padamu. Dah. Bagaimana perasaanmu? Aku masih merasa tidak cukup baik. Sebenarnya, aku bisa melihat kalau kamu sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk wawancara ini. Wawancara memang butuh persiapan. Tapi ingat, jadilah dirimu sendiri sebisa mungkin. Meskipun wawancara punya posisi lebih tinggi darimu, pengalaman sosialnya lebih kaya darimu. Tapi mereka juga berasal dari usiamu. Mereka tidak menyangka, kalian yang belum lulus sekolah. Seberapa mampu kalian? Mereka lebih menghargai karakter dan potensimu. Apakah itu sesuai dengan budaya perusahaan? Kenapa kamu tidak mengerti? Aku kasih contoh. 4 besar firma akuntansi. Mereka lebih suka orang yang pekerja keras dan rendah hati. Bank investasi lebih suka orang yang ambisius dan cerdas. Firma konsultasi ingin kamu punya kepribadian aktif dan suka bepergian. Empat Bank Commercial milik negara ingin kamu berhati-hati dalam yukapan dan tindakan. Bijaksana. Kalau seseorang cocok untuk bank investasi, sayangnya, dia masuk bank komersial milik negara. Bukan kuma terjadi butya. Tapi juga pemborosan sumber daya perusahaan. Sebaliknya juga sama. Sebenarnya, wawancara kadang menolak seseorang. Bukan karena orang itu tidak cukup baik, tapi karena wawancara berdasarkan pengalaman masa lalunya. Untuk menentukan orang ini tidak cocok untuk perusahaan ini. Bagaimana kalau kamu menyiapkan jawaban untuk wawancara sebelumnya? Selalu ada sesuatu yang oportunis. Terpaksa oleh hidup. Kamu baru saja mau lulus sekolah. Kurang percaya diri, terburu-buru. Selalu berpikir kalau mendapat pekerjaan adalah pekerjaan. Profesi adalah hal yang dilakukan seumur hidup. Sejauh realitas memungkinkan. Cobalah memilih yang sesuai dengan kepribadianmu. Arah yang terkait dengan hobi. Pekerjaan pertama dalam hidup sangat penting. Kalau salah pilih, butuh banyak usaha untuk memperbaikinya. Hebat. Itu luar biasa. Aku mau mendaftar kursus pelatihan kerja Pak Cheng. Aku tidak tahu apakah masih ada kesempatan. Bukankah hari ini akhir pekan? Kenapa kamu datang ke perusahaan? Kalau bukan karena akhir pekan. Kalau kamu datang ke properti untuk mengambil sesuatu, bagaimana aku bisa beruntung? Lihat Tuan Cheng. Mengadakan acara pribadi yang begitu bermakna di perusahaan. Hujan. Tamu langka. Hei daging. Kamu rabun jauh.
Bukankah itu tepat di depanmu? Hanya berdua? Ya, kenapa tidak? Oh, hei. Di luar hujan deras. Kamu bawa payung? Tidak. Kalau tidak bawa, nanti bagaimana pulang? Hei, gimana kalau begini? Aku antar kamu pulang. Ide bagus. Ayo bersih-bersih. Ya. Kian, kenapa kamu tidak pulang dulu? Aku masih harus cari beberapa informasi. Aku hanya orang yang datang. Beberapa kata lagi. Semoga membantu kamu. Sangat membantu. Kamu lebih baik dari para pewawancara yang pernah aku temui sebelumnya. Jauh lebih hebat. Kalau kamu tanya aku beberapa kali lagi, kamu pasti bisa menghadapi mereka dengan mudah. Sebenarnya, kita bisa buat janji panjang. Latihan bahasa Inggris dan keterampilan wawancara. Bukankah itu menyenangkan? Tidak, aku baru kembali ke Cina. Aku tidak punya banyak teman. Banyak waktu luang. Terima kasih sudah membantuku 2 kali ini. Tapi jika kamu butuh bantuanku, bilang saja. Aku tidak ingin berhutang apapun pada siapapun. Melalui pertemuan-pertemuan ini, aku semakin menghargai ketulusanmu. Aku membantumu bukan hanya karena kita satu kampung. Sebenarnya, aku masih ingin merekrutmu ke perusahaan kami. Karyawan. Melalui wawancaramu denganku tadi. Ya, aku belajar banyak trik. Aku seharusnya tidak perlu gugup lagi di masa depan. Jadi aku akan kembali berlatih. Oak. Kami akan merekrut beberapa orang baru menjelang akhir tahun. Jika kamu belum menandatangani kontrak pada saat itu, kamu bisa mempertimbangkan kami. Kenapa kamu tidak melihat yang Xiaen? Bukankah kamu bosnya? Tidak. Dia pergi kemana? Dia memberitahumu? Aku pikir kamu terlalu keras pada Xiao Chen. Sejak kalian putus, jangan saling mengganggu. Kalau tidak, akan sangat memalukan. Apakah ini yang dimaksud Yan Xiaen? Kemana ini yang Xiaen pergi? Ya, mungkin dia pergi bekerja. Hei, kita hampir sampai. Pulang sendiri dulu. Jadi apa yang kamu lakukan? Aku baik-baik saja, aku pergi. Oh, sayang, I. Ayo bangun. Bangun, pelan-pelan. Kamu baik-baik saja? jangan terlalu leisen dan perjalanan kaki Turkler. Masih bisa jalan? Seharusnya bisa. Tidak usah datang-datang. Aku akan menggendongmu. Ambil payung dan bawa ke atas. Ayo pergi. Jadi tiba-tiba aku ingat. Kamu mengingatku seperti ini saat aku kecil. Kamu bilang ingin menikahiku saat besar nanti. Haha. Itu saat aku masih kecil. Ya, betapa cepatnya waktu berlalu. Ya, betapa cepatnya waktu berlalu. Aku pikir sejak SD berpisah. Sepertinya sangat jarang bertemu. Kamu hanya datang ke kelas kami untuk mencari Zhao Yuhuan. Mungkin tidak terlalu memperhatikanku. Hah? Dulu aku tidak suka bermain dengan perempuan. Tapi sekarang SD, SMP, universitas, bagaimana dengan kita? Semua sekolah yang sama. Oke, Terima kasih untuk hari ini. ya. Hei, jangan bengkokkan rambutku. Gaya rambut baru. UPS, di sini. Akhirnya sampai juga. Pelanggan. Berdiri. Kamu baik-baik saja? Terima kasih. Kalau begitu aku pergi dulu.
Aku ambil. Benar-benar bisa. Oke. Naiklah. Baiklah, aku duluan. Kemana? Aku dalam perjalanan kembali ke sekolah. Hujan sangat deras di luar. Bagaimana kamu pulang? Temanku. Dia punya mobil, jadi dia mengantarku. Temanmu yang mana? Cheng Ziwan. Kamu tidak kenal dia. Laki-laki perempuan. Laki-laki. Dia tepat di sebelahmu. Benar. Oke, aku mengerti. Pakar. Hei. Dia bosku sekarang. Kupikir kalian akan kembali bersama. Kalian masih bertengkar? Tuan, kamu akan datang ke gerbang sekolahku sebentar lagi. Berhenti saja di gerbang sekolah. Mobil pribadi tidak boleh masuk. Oke. Terima kasih. Shen Hou mengantar Qian Qian kembali ke asrama. Inikah cara yang benar untuk memulai kisah cinta kampus? Sudah kukatakan, dia dan Yan Xian hanya untuk gengsi. Sekarang, akhirnya dapat skrip yang benar. Di luar. Tunggu aku. Hei Tanggo. Hujannya terlalu deras. Aku turun dulu. Hei, tidak. Hati-hati, terima kasih. Kenapa kamu tidak pakai payung ini dulu? Lagi masih ada mobil. Makasih, ya. Hei. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Aku murid sekolah ini. Kenapa aku tidak boleh di sini? Ah. Makasih sudah mengantarku kembali. Aku dan teman-temanku duluan ya. Oke, dadah. Orang itu kayak familiar. Apa kalian pernah makan bersama di kantin sebelumnya? Iya. Kamu tidak membalas WeChat-ku karena dia. Apa dia mau menjerumuskanmu? Bisa kamu tangani? Kita sudah putus. Aku bebas bersama siapa saja. Kamu mau bersama siapa? Itu juga kebebasanmu. Liao Chen, maksudmu apa? Halo, ada apa? Baguslah. Kamu tidak bilang kalau kamu bersama Wu Qianqian. Kamu lucu sekali. Apa yang kamu omongkan? Cek sendiri di grup. Grupnya rame banget. Waktu mereka bersama, aku tahu mereka tidak akan berkembang. Keduanya tidak layak sama sekali. Kalau menurutku, Marquis Shen akhirnya sadar wajah asli Yan Xian. Memutuskan untuk pergi. Aku pikir kamu pasti salah paham. Kakinya keseleo. Jadi aku mengantarnya kembali ke asrama. Tidak ada hubungannya denganku. Xiao Chen, kamu cemburu? Enggak. Kamu hanya cemburu. Ada apa? Aku serius. Kamu benar-benar salah paham. Aku tidak peduli. Aku juga tidak peduli. Aku hanya menemani kamu untuk menjaga gengsi. Kamu hanya perlu bayar. Jadi di hatimu. Hubungan kita hanya hubungan kerja. Aku bayar kamu untuk berakting denganku. Yang Xian. Apa kamu tidak pernah menyukaiku sama sekali? Pertanyaan yang sama untukmu. Bagaimana dengan kamu? Apa kamu benar-benar menyukaiku?
kembali ke kamu. Apa maksudmu? Tidak menyentuh uang sepeser pun. Apa maksudmu? Sudah waktunya berakhir. Bukan kamu yang membuatnya jelas. Apa aku tidak cukup jelas? Wajahmu diselamatkan. Semuanya sudah berakhir sekarang. Jin Xiaen. Kamu anggap aku apa? Saat bekerja. Saat bekerja. Aku sudah memohon padamu untuk mengganggumu. Memegangmu dan aku akan melakukannya untukmu. Aku bahkan tidak ingin harga diriku. Di mana harga diriku? Bukankah ini semua taruhan yang kamu buat dengan mereka? Kamu membawanya bersamamu. Apa kamu sudah mencari kesempatan? Yi Xiaen. Apa kamu sangat menjengkelkanku? Jelas kamu yang pertama kali menyebutkan putus. Gila kamu. Aku adalah yang dari awal sampai akhir. Bukankah kamu hanya butuh uang? Tidak, aku tidak pernah memikirkannya seperti itu. Tapi apa yang kamu lakukan padaku? Itu tidak ada hubungannya dengan uang. Ya. Mungkin caraku salah. Tapi itu tidak pernah terlintas di pikiranku. Yang Chen. Kamu tidak pernah sedikit pun menyukaiku, kan? Tidak. Sama sekali tidak. Oke. Halo Ning Xiaen. Aku tidak akan mengganggumu lagi.